Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita ketemu kembali. Pada praktikum kali ini, kita akan mencoba analisis linear regresi. Ya. Eh, untuk praktikum kita kali ini, datasetnya sudah saya siapkan. Jadi nanti rekan-rekan bisa menggunakan dataset eh, yang sudah saya siapkan. Ya. Kemudian juga kita akan menggunakan seperti biasa Google Colabs, di mana codingnya pun sudah saya siapkan untuk rekan-rekan nanti bisa pelajari ya. Nah, analisis regresi linear ya. Apa itu regresi linear? Mudahnya atau sederhananya, regresi linear itu adalah hubungan antara X dengan Y gitu ya. Hubungan antara X dengan Y. Jadi X-nya ini adalah variabel independen dan Y-nya ini adalah variabel dependen. Nah, singkatnya, di sini saya sudah menyiapkan satu buah dataset di mana dataset ini adalah dataset mengenai salary ya atau gaji, dan di sini ada tiga kolom, di mana kolom yang pertama ini adalah respondennya, dan kolom yang kedua ini adalah ada kolom year experience, kemudian di kolom yang ketiga ini adalah gajinya itu sendiri ya. Nah, kalau kita melihat karakteristik dataset ini, yang akan kita jadikan Y atau variable dependennya itu adalah salary, dan year experience ini kita akan jadikan variable independen ya atau X-nya gitu ya. Nah, pertama-tama rekan-rekan coba kalau nanti rekan-rekan sudah mendownload ya dataset ini, rekan-rekan bisa lihat dulu, bisa memastikan dulu dataset ini di Excel, bisa dibuka ya di Excel datasetnya, dan dataset ini dalam bentuk CSV. Lalu coba rekan-rekan import CSV-nya ke Excel dan perhatikan ya, lihat di sini apakah ada data yang kosong dari berapa baris gitu ya, 29 atau 30 baris gitu ya. Apakah ada data yang kosong gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya bisa juga kita bersihkan di Google Colab gitu ya. Nah, kemudian apakah ada data yang selain angka gitu ya. Jangan-jangan ada data yang anomali gitu ya. Seharusnya angka kok jadi apa? Huruf gitu ya. Eh, oke, kalau kita lihat di sini tidak ada ya. Nah, yang berikutnya, kita langsung ke Google Colab saja, ya. Nah, di Google Colab ini nanti kita akan melakukan beberapa langkah praktikum. Yang pertama itu adalah kita akan mengimport dulu library-library yang akan kita gunakan. Lalu kita akan mengkoneksikan datasetnya ke Google Colab. Yang berikutnya kita akan melakukan cleansing, ya, data cleansing. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan regresinya, dan yang berikutnya nanti kita juga akan melakukan visualisasi secara grafiknya, gitu ya. Nah, pada praktikum kali ini nanti mungkin kita bagi dua ya dengan minggu yang berikutnya, gitu ya, praktikum yang berikutnya. Jadi setidaknya rekan-rekan pada praktikum analisis regresi linear ini bisa melakukan proses import data, lalu melakukan juga proses data cleansing, kemudian melakukan exploratory data analysis ya atau EDA. Nah, eh, di sini saya sudah mengimport datasetnya, dan import dataset saya rasa rekan-rekan sudah memahaminya ya. Minggu lalu kita sudah pernah coba gitu ya. Sebaiknya rekan-rekan kembali eh, masukkan ke dalam Google Drive sehingga nanti dia akan permanen datanya, gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita tidak menggunakan Google Drive, kita drag drop saja ke sini bisa, tapi tidak permanen. Jadi ketika kita tutup window-nya, ya nanti dia akan minta lagi datasetnya gitu ya. Nah, jadi supaya permanen, sebaiknya datasetnya disimpan di Google Drive. Oke ya, anggaplah ini sudah disimpan di Google Drive. Kemudian di baris pertama kode, silakan rekan-rekan boleh menyalin, atau mungkin supaya lebih apa ya, supaya lebih terbiasa bisa mengetikkan saja gitu ya, import NumPy gitu ya, lalu pandasnya juga gitu ya. NumPy-nya itu biasanya dia sebagai NP ya, pandasnya itu biasanya standarnya menggunakan PD gitu ya, dan seterusnya, dan di sini nanti juga ada model selection ya, ada model selection, ada train test, dan ada split test. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya.
apa itu model selection, apa itu train test, dan apa itu juga split test gitu ya. Lalu di sini juga ada MAE, jadi ada mean absolute error, ada mean square error, kemudian ada juga median absolute error gitu ya. Nah, ini untuk apa? Nanti saya juga akan jelaskan. Ini untuk evaluasi ya, untuk evaluasi model yang sudah di running. Kemudian di sini juga ada beberapa model seperti model linear regresi, ada model decision tree, juga ada model random forest regressor ya, random forest untuk regresi itu maksudnya. Nah, yang pertama silakan rekan-rekan nanti masukkan input wording gitu ya. Lalu yang berikutnya silakan rekan-rekan seperti minggu lalu mengkoneksikan datasetnya ke Google Colab dan path-nya silahkan rekan-rekan salin ya seperti biasa. Jadi nanti bisa di-copy saja ini, lalu klik di sini, lalu salin jalur ya, salin jalur, lalu dipastekan ke sini, gitu ya. Oke, kalau sudah silahkan di running, Control Enter, lalu coba kita lihat data head gitu ya, data.head sebanyak 4 baris ya data.head sebanyak 4 baris. Jadi kalau kita mau mengatur data.head-nya berapa baris, silakan rekan-rekan tambahkan seperti ini ya, n sama dengan berapa. Kalau misalnya n sama dengan 10, ya berarti nanti akan muncul di sini adalah 10 baris. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kode data.info. Kita akan melihat informasi dari data yang sudah kita masukkan ke dalam Google Colab gitu ya. Di sini data type-nya itu float 64 dan juga ada integer yang baris pertamanya unnamed 0, tapi ini diajukan saja ya, baris pertama ini. Kemudian tipe datanya ya, tipe datanya sudah terlihat sebenarnya di data.info, tapi silahkan kalau mau dilihat kembali ya tipe datanya seperti apa, bisa ketikkan data.dtype. Nah, kemudian kita melakukan data cleaning ya, kita melakukan data cleaning. Ini saya tambahkan saja judulnya. Eh, Data cleaning ya. Oke, data cleaning. Ya. Nah, di data cleaning ini kita pertama adalah mengecek data yang nol ya atau data yang tidak ada datanya gitu ya. Kolom yang tidak ada datanya, baris kolom yang tidak ada datanya. Dan ya tentunya nol ya. User experience-nya ada semua, salarinya ada semua gitu ya. Any juga false semua. Makanya tadi kenapa kalau kita lihat sepintas di sini, ya memang tidak ada yang nol, ya semuanya ada datanya. Oke, kemudian yang duplikat juga tidak ada ya, yang duplikat juga tidak ada. Jadi semuanya ini unik, artinya tidak ada yang tidak sama, tidak ada yang sama datanya ya, semuanya 30 baris ini datanya unik. Nah, mungkin itu untuk data cleaningnya. Nah, nanti di sini ada sedikit penjelasan tentang EDA-nya ya. EDA ini apa? EDA ini adalah exploratory data analysis ya. Jadi bagaimana kita menganalisis data, kita mengeksplor data lalu kita analisis. Data ini kita ekspor, lalu si data ini juga kita analisis ya. Nah, yang pertama adalah kita akan coba lihat data yang kita import tadi ada berapa baris dan ada berapa kolom ya. Nah, silakan rekan-rekan boleh menggunakan kode eh, shape underscore info gitu ya, definition shape underscore info x, y ya. Karena kan dimensi data itu x dan y, ada data x dan data y. Nah, di sini tertera ada jumlah kolomnya 2 dan juga jumlah barisnya 30 ya. Kenapa 2? Ya karena dianggap yang respondennya itu tidak ya, tapi yang dianggap itu adalah yang experience dan juga salarinya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah names of column in data. Nah, nama kolomnya apa aja gitu ya. Nama kolomnya itu tadi kan ada kolom year experience dan juga ada kolom salary. Ya, di mana tipe datanya itu adalah objek ya. Kecuali nanti misalnya kita memiliki 4 atau 5 kolom ya. Nah, berarti nanti kolom yang keduanya apa, ketiganya apa, keempatnya apa. Ya, kenapa sampai 4 ya? Karena mulainya dari nol.
Lalu data.describe ya, penjelasan datanya ini sendiri. Jadi user experience, kolom years experience itu ada 30 baris ya. Begitu juga kolom salary ya. Di sini ada 30 baris atau count-nya itu sebanyak 30. Jadi artinya count ini adalah datanya ada berapa banyak gitu ya. Datanya itu berjumlah 30 ya, baik kolom year experience maupun kolom salary. Lalu min ya. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya, mendengar ada min, ada median, ada modus. Min dari kolom experience itu 5,4 dan juga nilai min dari kolom salary itu 76 sekian-sekian gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti juga ada standardize, kemudian juga di sini ada nilai yang paling kecil, ada nilai yang paling besar ya, ada standar, ada nilai paling kecil, ada nilai yang paling besar. Nilai yang paling kecil untuk kolom years experience itu adalah 1,2. Nilai yang paling besar untuk years experience itu ada 10,6. Nilai yang paling kecil untuk kolom salary itu 377 sekian. Sedangkan nilai maksimal atau yang terbesar dari kolom salary adalah 12 sekian-sekian. Ya. Nah, di antara min dengan max, di sini ada 25%, ada 50%, dan ada 75%. Oke ya, jadi saya mau jelaskan di sini. Ada nilai terkecil, itu min. Ada nilai terbesar, itu max. Nah, di antara nilai min dan max, itu bisa dilihat lagi ya, 25%-nya, setengahnya, dan juga 75%-nya. Nah, 25% dari kolom years experience ya di antara min dan max tadi itu ada 3,30. 50%-nya di kolom years experience between min dan max itu ada 4,8. Dan begitu seterusnya ya. Dan begitu juga cara membacanya untuk yang kolom salarinya ya. Di antara min dan max 25%-nya itu adalah 567, sekian. 50%-nya ada 652 sekian gitu ya, dan 75%-nya ada 100 sekian-sekian, dan maksimalnya adalah 12,2392. Nah, ini maksudnya untuk apa? Ini maksudnya jadi kita bisa melihat gitu ya, dari rentang rentang antara nilai terkecil dengan nilai terbesar itu kalau kita bagi jadi 3, 25, 50, 75 itu mendapatkan nilai berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang gaji paling kecil itu adalah 37 dan gaji yang paling besar adalah 12 sekian. Nah, 25% dari itu adalah 56 sekian. 50%-nya dari 37 sampai 12 itu adalah 65 sekian. Dan 75%-nya adalah 10 sekian. Sedangkan maksimalnya adalah 12 sekian. Ya, kira-kira seperti itu ya, rekan-rekan cara membacanya untuk yang data describe. Nah, kemudian yang berikutnya ada kode data.salary.unique. Tadi kan kalau kita lihat ya, rekan-rekan uniknya itu count-nya ada 30 ya. Nggak ada yang sama kan? Ya berarti harusnya ada 30. Kemudian value count ya. Nah, ini value count satu-satu ya. Jadi yang salarinya 39344 itu satu, yang salarinya 46206 itu juga satu gitu ya. Kecuali di datasetnya yang salarinya 39344 itu misalnya ada 2 orang, ya ada 3 orang. Yang salarinya 98274 ada 2 orang, ada 3 orang, atau ada n orang gitu ya. Nah, nanti bisa terlihat dari sini ya, di eksplorasi data.salary value count-nya. Saya rasa jelas ya. Kemudian, eh, nah yang berikutnya adalah di sini pada kode ini nanti silakan rekan-rekan bisa kopikan ya, bisa lihat. Di sini ada value dari some years experience dan juga unique years experience gitu. Dari some years experience ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari
years experience. Value-nya itu ada berapa. Kemudian unique years experience. Unique years experience juga sama gitu ya. Unique experience ini kalau kita perhatikan di atas, di sini adalah pada variabel B2 ya. Sedangkan yang B1-nya itu adalah data.years experience. Sedangkan yang variabel B2-nya itu adalah years experience non Unix gitu ya. N Unix, Nunix gitu ya. Bacanya non Unix gitu ya. Nah, value-nya itu ada berapa? Nanti bisa terlihat di sini gitu ya. Nah, sedikit coba kita kembali dulu ke atas, ke bagian atas di mana ya? Di di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan atau rekan-rekan perhatikan, di sini kan terdiri dari dua kolom. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di datasetnya ini ada tiga kolom ya. Ada kolom ke satu, ada kolom kedua, ada kolom ketiga. Kolom ke satu di sini tidak ada labelnya, gitu. Tidak ada labelnya, gitu ya. Jadi maksudnya kolom ke satu ini adalah respondennya, orangnya, gitu ya. Orang yang ke satu atau orang yang ke nol itu ditanya dia berapa lama year experience-nya dan salarinya berapa. Orang kedua yang ke satu juga ditanya, ya suruh mengisikan year experience-nya berapa, salarinya berapa, ya. Nah, tapi di sini tidak ada labelnya. Makanya di sini kalau rekan-rekan perhatikan, ya, hanya ada dua kolom, yaitu kolom year experience dan juga kolom salary, ya. Nah, itu untuk exploratory data analisisnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nanti saya harapkan rekan-rekan ini hanya sampel saja ya, contoh sederhana dari regresi linear. Jadi intinya regresi linear itu nanti adalah kita akan melihat apakah X yang dalam hal ini kolom year experience itu berpengaruh terhadap Y, variable dependent, di mana kalau di dataset ini adalah kolom salary. Kita lihat seberapa pengaruhnya, gitu ya, seberapa linearnya, kan namanya juga regresi linear ya. Jadi kalau nanti visualnya itu linear, sangat linear, ya berarti akan sangat berpengaruh. Berarti ada pengaruhnya antara variabel X, year experience, dan juga variabel Y untuk dependent salary gitu ya. Nah, itulah mengapa nanti di sini ada visualisasinya ya, data visualization gitu ya, data visualization. Nah, tapi sebelum kita bahas data visualization, di sini saya harapkan pada malam ini rekan-rekan bisa melakukan eh, integrasi data, lalu melakukan data cleaning, ya, di mana data cleaningnya tadi adalah melihat apakah ada data yang kosong, gitu ya. Kemudian juga melakukan exploratory data analysis, termasuk membaca ini ya, membaca data describe, gitu ya. Dan juga nanti mungkin rekan-rekan bisa bereksplorasi lebih lanjut, coba datanya ditambah ya. Nah, nanti setelah itu semua sudah sampai exploratory data analysis ya, coba datanya ditambah gitu ya. Coba datanya rekan-rekan tambah misalnya sampai 100 gitu ya. Coba tambah datanya sampai 100 dan rekan-rekan bisa mengisikan data ini, data yang year experience dan salarinya silakan bebas ya. Silakan bebas. Lalu simpan lagi CSV-nya, kemudian coba exploratory data analysis lagi ya. Pasti akan berbeda hasilnya nanti gitu ya. Count-nya pasti akan 100 gitu ya. Min-nya lalu ada standar minimal 25%, 50%, 75% dan juga max-nya ya. Nah, saya harap teman-teman malam ini bisa membaca sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan membaca grafiknya ya. Kita akan membaca grafiknya, linearitasnya, termasuk juga minggu depan kita akan membaca modelnya ya dengan model-model tertentu dan kita akan bandingkan dari model-model regresi yang ada gitu ya. Ada decision tree, ada random forest regression gitu ya, ada linear regresinya itu sendiri gitu ya. Ini mana yang paling bagus ya modelnya, termasuk gambarnya gitu ya, dan termasuk juga evaluasinya tadi ya kan tadi di atas ada MSE, RMSE dan begitu seterusnya dan lain-lain
gitu ya. Nah, mungkin untuk malam ini seperti itu. Jadi saya harapkan rekan-rekan nanti bisa mencoba menambahkan ya, kalau sudah berhasil sampai EDA ya, menambahkan ini dan datanya dan coba kembali running Google Colab-nya, pasti akan berbeda ya hasilnya. Dan saya harap teman-teman bisa membaca itu, gitu ya. Nah, mungkin itu rekan-rekan untuk malam ini. Silakan melanjutkan. Terima kasih atas atensinya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.